Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3 dengan buatan bahasa Indonesia. Materi, kata baku, dan kalimat efektif. Sebelum belajar, kalian bisa menyiapkan alat tulis dan buku paket tematiknya. Jangan lupa catat hal-hal penting yang dijelaskan di dalam video ini. Kata baku. Kata baku merupakan kata yang disesuaikan dengan pedoman ejaan yang digunakan. Kata baku sering digunakan pada kalimat resmi ataupun percakapan resmi, misalnya pada pidato atau ketika berbicara kepada orang yang lebih dihormati. Kata tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya dengan teman atau anggota keluarga. Kata baku biasanya terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia dan biasanya mudah ditemukan, sedangkan kata tidak baku biasanya tidak terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, jika kalian mau mencari kata baku atau kata tidak baku, kalian bisa lihat di Kamus Bahasa Indonesia. Nanti di situ akan terlihat mana kata baku dan mana kata tidak baku, dengan munculnya arti di dalam kata tersebut. Nah, di sini ada sebuah kalimat, yaitu pada hari Jumat 23 Februari 2018, siswa kelas 5 SD Mekar berkunjung ke Museum Benteng. Mereka didampingi 2 orang guru dari sekolahnya. Di sini ada beberapa kata yang tidak baku, misalnya yaitu Februari, Jumat, dan museum. Harusnya kata baku yang benar Jumat itu penulisannya langsung disambung, sedangkan Februari yaitu menggunakan F, bukan P. Museum yang benar yaitu museum. Jadi kata baku yang benar dari kalimat ini yaitu Jumatnya disambung, Februari yang benar menggunakan F, dan museum bukan I tapi museum. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat berikutnya. Bu Endang akan mengusulkan beasiswa bagi siswanya. Para siswa diminta mengumpulkan fotokopi rapor. Mereka juga harus mengisi belangko data pribadi. Penggunaan kata baku yang tidak tepat dalam paragraf tersebut adalah, berarti di dalam kalimat ini kita harus mencari kata yang tidak baku. Kita lihat dan kita amati satu persatu. Di dalam pilihan jawabannya yaitu ada beasiswa, beasiswa apakah sudah baku atau belum? Kemudian fotokopi apakah sudah baku atau belum? Rapor sudah baku atau belum, dan belangko sudah baku atau belum. Nah, ternyata dari kata di dalam kalimat ini yang tidak baku yaitu fotokopi. Yang benar yaitu fotokopi. Jadi, kata yang tidak baku di dalam kalimat yaitu fotokopi. Penulisannya ini kopi. Kopi di sini yaitu serapan dari bahasa Inggris. Yang benar fotokopi menggunakan K dan diakhiri huruf I. Mengenai kata baku, sudah ada file di bawah yang bisa kalian unduh, kemudian kalian bisa cetak untuk kalian pelajari mengenai kata baku dan kata tidak baku. Sekarang kita langsung lanjut ke kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri dari kalimat efektif yaitu hemat dengan maksud tidak ada makna ganda dalam satu kalimat. Jadi, jika ada 2 kata yang memiliki makna sama dalam satu kalimat, maka salah satu dihapuskan, asalkan tidak mengubah makna kalimat tersebut. Ini merupakan ciri dari kalimat efektif.
Nah, contohnya di sini ada beberapa contoh di dalam tabel mengenai kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Dalam tabel pertama, ada kalimat penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Jelas kalimat ini bukan kalimat efektif, karena sulit untuk dimengerti. Kalimat efektifnya bisa langsung ke intinya, yaitu penemu pertama kalinya. Kemudian ada kalimat kedua. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, di sini jelas ada makna ganda. Karena para itu menunjukkan banyak, bapak-bapak juga menunjukkan banyak. Jadi, salah satu harus dihapuskan. Misalnya, jika para dihapuskan, maka kalimat efektifnya yaitu langsung di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi jika bapak salah satunya mau dihapuskan dan ibu salah satunya dihapuskan, maka paranya tetap, yaitu di depan para bapak dan ibu. Itu merupakan kalimat efektif. Kemudian kalimat ketiga. Lalu televisi kemudian terus berkembang. Jelas di sini ada makna kata yang tidak berpengaruh kepada makna kalimat. Dan kata tersebut yaitu ada dua, lalu dan kemudian. Lalu dan kemudian artinya sama dan tidak mempengaruhi makna di dalam kalimat ini. Jadi kita bisa langsung ke intinya. Televisi terus berkembang. Ini sangat singkat dan mudah dimengerti. Contoh lainnya, mengenai kalimat tidak efektif dan perbaikan atau kalimat efektifnya. Rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ini jelas bukan kalimat efektif. Ada dua kata yang artinya sama. Sehingga bila dijadikan kalimat efektif yaitu rangkaian listrik yang mengakomodir arus listrik untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Ini maknanya jelas dan mudah dimengerti. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Di sini ada satu kata yang maknanya double, yaitu sangat dan sekali. Sangat tentu sekali, jika dua-duanya ada maka ini kalimat berlebihan dan bukan merupakan ciri kalimat efektif. Maka akan dihapus salah satu kata tersebut, menjadi rangkaian paralel akan sangat membantu penghematan biaya listrik. Ini merupakan kalimat sudah efektif. Nah, mengenai kata baku dan kalimat efektif, itu yang bisa dijelaskan. Kemudian, untuk lebih memahaminya, ada beberapa tugas. Yang pertama yaitu bukalah buku paket tematik tema 3 halaman 106. Carilah kalimat tidak efektif dan kata tidak baku dalam teks tersebut. Kemudian, ubahlah menjadi kalimat efektif dan kata baku. Jadi, kalian perlu menuliskan kalimat yang tidak efektifnya, kemudian di bawahnya kalian ubah menjadi kalimat efektif. Dan kata yang tidak baku, kemudian kalian benarkan menjadi kata baku. Kemudian ada soal di dalam lampiran PDF di bawah ini, di bawah Google Classroom. Kalian bisa unduh, kemudian ada contoh kalimat atau kata baku dan kata tidak baku, itu ada banyak, bisa kalian cetak untuk kalian pelajari di rumah. Untuk teks latihan soalnya, kalian tulis, kemudian kalian tuliskan mana yang kata tidak baku dan dibenarkan menjadi kata baku. Oke, sekian. Semoga bisa dimengerti. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.